Sosial media, sebuah media sosial yang justru malah merusak interaksi sosial kita secara nyata. Halo teman-teman, kenalin gua Jo. Gua adalah salah satu pengisi suara yang ada di channel Your 20s ini. Sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah subscribe, like, komen, dan share video yang udah aku bikin di channel Your 20s ini. Jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas bagaimana sosial media justru malah merusak interaksi sosial kita secara nyata. Sebelumnya izinkan gue bercerita bahwasannya sebenarnya gue udah hampir 1 tahun ini gak main sosial media, terutama Instagram. Gak main sosial media ini dalam tanda kutip adalah ada beberapa tahap yang gue lakuin. Pertama, mungkin gue gak main WA dulu, gue gak main IG dulu, gak main TikTok dulu, dan gak main YouTube dulu. Dan yang paling lama gue bertahan adalah gak main Instagram. Kenapa Instagram? Mungkin kita semua tahu bahwa Instagram adalah pengikutnya secara gak langsung adalah teman-teman kita. Secara gak langsung lagi yang kita lihat adalah story, foto, video teman-teman kita berkegiatan, lagi seneng, lagi happy, dan lain-lainnya. Sedangkan mungkin teman-teman di sini pernah ngerasa bahwa ketika harinya lagi buruk, lagi nggak happy, lagi ada masalah, terus habis gitu kita ngelihat sosial media, terutama Instagram, ngelihat story-story teman kita, ngelihat feed teman kita yang lagi berbagi kebahagiaan, terus kita malah ngerasa bahwa diri kita, kenapa ya kok orang lain baik-baik aja sedangkan gua enggak? Dan secara nggak langsung itu adalah hal toksik yang dihasilkan oleh sosial media. Selain itu ada banyak banget hal-hal aneh yang mungkin bisa dibilang adalah dampak buruk sosial media yang udah gue temuin di beberapa platform. Ya mungkin lebih spesifiknya itu TikTok ya. Apa aja sih hal-hal anehnya? Yang pertama adalah standar kecantikan sosial media menurut netizen-netizen Indonesia. Ada banyak perbedaan respon antara netizen-netizen di sosial media antara orang-orang yang mempunyai masalah yang cenderung biasa-biasa aja penampilannya sama orang yang mungkin bisa dibilang good looking gitu. Banyak banget contoh-contoh kasus yang ada di Indonesia yang mungkin bisa kita temukan yang memperlihatkan betapa perbedaan jauhnya antara orang-orang yang merespon orang yang sedang bermasalah, yang mana itu adalah orang yang good looking, dengan orang yang punya masalah tapi ya tampangnya biasa-biasa aja gitu. Yang tampangnya biasa-biasa aja seringkali dicecar, dicaci maki, dihina-hina, dan diserang habis-habisan. Tapi yang tampangnya good looking gak jarang orang-orang malah ya masih punya empati gitu. Meskipun mungkin ya tetap diserang, tapi gak sebanyak orang-orang yang juga punya empati, masih ngerasa kasihan, masih ngerasa dia itu masih ada benernya dan lain-lainnya. Dan itu cukup menjadi dampak buruk yang harus kita sadari yang ada di sosial media. Yang kedua adalah standar pacaran ala anak TikTok. Teman-teman di sini mungkin banyak yang tahu bahwasanya di TikTok itu setiap tahun, setiap bulan itu ada tren-tren video yang banyak diikutin oleh orang-orang. Salah satunya adalah standar pacaran ala anak TikTok. Banyak banget fenomena-fenomena yang bisa kita lihat di tren-tren tersebut. Salah satunya adalah ada pasangan-pasangan yang mungkin ngasih cincin waktu pasangannya lagi makan, ada yang nikah di umur sekian, ada yang beli rumah di umur sekian sama pasangannya, dan itu semua dijadikan salah satu patokan untuk teman-teman kita untuk menghadapi kehidupan nyata. Jadi gak jarang banyak tren-tren tersebut yang justru malah menjadi bumerang buat kita untuk mengikuti tren-tren tersebut, padahal kita sebenarnya itu gak perlu gitu. Ada banyak hal yang gak seharusnya kita lakukan. Salah satunya adalah mengikuti track orang lain. Setiap manusia, setiap orang itu tuh punya kehidupannya masing-masing. Setiap manusia punya tracknya masing-masing. Jadi dengan mengikuti standar-standar pacaran ala TikTok ini malah bikin kita jadi bingung sama pasangan kita sendiri. Pasangan kita atau pacar kita itu pasti punya ekonomi yang beda-beda, pasti punya latar belakang yang beda-beda. Kalau kita maksain dengan mengikuti tren-tren tersebut, yang makan tiba-tiba ada cincinnya di makanan itu, yang tiba-tiba
nikah di umur sekian, yang tiba-tiba beli rumah di umur sekian sama pasangannya. Yang ketiga adalah tentang self-claim kesehatan mental. Dengan kemajuan teknologi yang udah ada, dengan banyaknya informasi yang beredar tentang kesehatan mental, orang-orang yang mungkin punya masalah dan membaca itu semua dan merasa relate dengan informasi tentang kesehatan mental tersebut, mendiagnosa dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa dirinya mengidap penyakit kesehatan mental tersebut. Padahal kita semua tahu bahwa semua penyakit itu didiagnosa oleh dokter atau psikiater, didiagnosa oleh ahlinya. Jadi jangan kira dengan banyaknya informasi yang beredar tentang kesehatan mental itu dampaknya positif semua. Ada juga yang enggak gitu. Ya misal dengan pengakuannya di sosial media, dengan dia bilang dia punya kesehatan mental padahal enggak gitu kan. Karena itu self claim, yaitu termasuk kepalsuan yang ada di sosial media yang akan menjadi dampak buruk buat kita. Jadi kesimpulan dari video ini, dengan kita sadar bahwa ada loh fenomena-fenomena yang udah aku sebutin tadi, itu bikin kita jadi lebih aware sama kehidupan nyata yang kita sedang hadapi gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang generasi sandwich yang merasa punya beban di pundaknya, yang merasa menjadi tulang punggung, harus mikirin ini itu, mikirin rumah, mikirin kerjaan, mikirin biaya, dan banyak hal lainnya. Jadi lebih mulai fokus ke kehidupan yang nyata. Ya bayangin aja, dengan keadaan teman-teman yang mungkin generasi sandwich yang udah banyak pikiran gitu ya, terus harus bertemu dengan sosial media yang isinya kayak gitu-gitu mulu gitu. Kita tuh jadi gampang terkontaminasi dan bikin kita nggak sehat dan nggak waras gitu. Jadi pesan aku buat teman-teman yang mungkin mulai ngerasa capek ngelihat sosial media yang isinya gitu-gitu aja, mungkin kita harus lebih aware dengan tahu kapan harus kita stop dan kapan kita harus ya main lagi sosial media. Kapan harus stop di sini yang berarti ya kita harus tahu nih kapan harus stop agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk tersebut, dan kapan harus main sosial media ya buat kita lebih aware juga tentang wawasan-wawasan dan dampak positif juga yang ada di sosial media yang harus tetap kita ikuti juga gitu. Nah, apa aja sih hal-hal yang mungkin bisa kita lakuin yang mungkin lebih produktif, yang lebih positif ketika kita lagi gak main HP itu? Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Jangan lupa like dan subscribe dan komen, mungkin teman-teman ada requestan untuk selanjutnya membahas apa. Dan tetap support terus channel ini karena kita akan upload jam 7 malam di setiap harinya. Sekian, aku Joe. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.